kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama pendapat saya mengenai dampak dari COVID-19 terhadap usaha bisnis retail di Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, usaha bisnis retail apa aja sih yang tutup di tengah pandemi ini? Dan yang ketiga, solusi apa sih yang bisa dan cocok digunakan pemerintah atau diterapkan pemerintah terhadap usaha bisnis retail di Indonesia agar tetap boleh berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share video ini ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai dampak dari COVID-19 terhadap usaha bisnis retail di Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo yang dipimpin oleh Bapak Roy Nicholas Mende mengaku bahwa adanya penurunan jumlah pengunjung yang mencapai angka 50%. Nah, Bapak Roy juga mengaku bahwa pada akhirnya ada anggota APRindo yang terdampak COVID-19, ada juga yang tidak. Nah, untuk anggota APRindo yang terdampak COVID-19 ini yaitu anggota yang bergerak di bidang usaha non-pangan atau seperti sekunder dan tersier. Nah, sementara yang tidak terdampak itu yaitu usaha yang bergerak di bidang pangan atau yang dia itu bergerak untuk menjual kebutuhan-kebutuhan pangan seperti hypermart, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Nah, Bapak Roy ini juga menjelaskan bahwa penurunan pendapatan juga turun secara signifikan sampai 50%. Nah, penurunan itu sama dengan penurunan pengunjung pada pusat perbelanjaan tadi, yaitu sebanyak 50%. Nah, sementara penurunan pada pusat perbelanjaan seperti hypermart, supermarket, minimarket, dan sebagainya itu hanya mencapai sebanyak 15%. Nah, sedangkan menurut pendapat saya pribadi, apa yang dijelaskan Bapak Roy ini merupakan benar-benar fakta yang terjadi, bahwasanya memang usaha-usaha yang bergerak dari bidang non-pangan itu banyak sekali mengalami kerugian atau penurunan baik pendapatan maupun pengunjungnya. Sementara usaha yang bergerak di bidang kebutuhan untuk pangan itu tidak mengalami penurunan yang signifikan atau jauh. Oke, yang kedua. Nah, usaha bisnis retail apa sih yang tutup di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang saya ketahui, usaha bisnis retail yang tutup di tengah pandemi COVID-19 ini, yang pertama itu ada Nike, yang kedua itu ada Matahari Department Store, dan yang ketiga itu ada KFC, ataupun usaha-usaha yang bergerak di bidang franchise gitu. Dan usaha yang seperti anak itu yang bergerak di bidang pemenuhan sekunder ataupun tersier. Nah, itulah beberapa usaha yang tutup di tengah pandemi ini. Dan pendapat saya, mengapa mereka bisa tutup atau kenapa itu bisa terjadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pertama di poin pertama maksud saya, yaitu bahwa adanya atau terjadi penurunan pada sektor-sektor bisnis retail yang bergerak di bidang non-pangan. Jadi itu biasa terjadi sih menurut saya, apalagi dikarenakan pandemi ini, karena masyarakat pasti akan mengutamakan pembelian pada kebutuhan-kebutuhan pangannya, tidak untuk kebutuhan seperti untuk sepatu, baju, atau lain sebagainya. Masyarakat akan mengutamakan kebutuhan pangannya, kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari, seperti untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, solusi apa sih yang tepat dan cocok diterapkan pemerintah di tengah pandemi ini terhadap para pengusaha bisnis retail di Indonesia? Menurut saya, langkah yang diambil pemerintah saat ini yaitu yang rencananya akan menerapkan new normal, di mana aktivitas akan kembali seperti biasanya namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dan WHO adalah langkah terbaik yang cocok diambil pemerintah saat ini, di mana para pengusaha bisnis retail dapat kembali melanjutkan usahanya, namun harus tetap menerapkan atau harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, sehingga usaha-usaha yang awalnya sudah jatuh, sudah tutup, ataupun usaha yang awalnya itu sudah tidak ada aktivitas lagi dapat kembali berjalan
seperti biasanya atau seperti semula, dan usaha-usaha yang mengalami penurunan signifikan bisa perlahan naik untuk mencapai target dari usahanya masing-masing. Sekian penjelasan yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya video ini. Thank you.